Gokil memang kelakuan Kementerian Pertahanan Indonesia ini. Pada tahun 2009, Indonesia menolak hibah satu skuadron pesawat tempur Mirage dari Qatar. Menurut Menteri Pertahanan saat itu, Juwono Sudarsono, tawaran Qatar ditolak karena minimnya anggaran yang tersedia untuk perawatan. Saat itu, di era pemerintahan SBY, anggaran pertahanan Indonesia memang memprihatinkan. Maka penolakan hibah itu sebenarnya bisa dimaklumi karena biaya perawatan pesawat tua memang tidak sedikit. Tapi ketika kementerian dipegang Prabowo, dia malah berniat membeli pesawat bekas dari Qatar. Tidak tanggung-tanggung, Kemenhan mau membeli 12 unit pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar. Dulu di era SBY, mungkin pesawat itu belum terlalu tua. Tapi sekarang pesawat yang akan dibeli Prabowo umurnya sudah 26 tahun. Alasan Prabowo juga agak ganjil. Menurut Prabowo, banyak pesawat tempur milik Indonesia yang sudah tua dan perlu diperbaiki. Sementara itu, untuk memperbaiki sebuah pesawat tempur dibutuhkan waktu lebih kurang 1 tahun hingga 18 bulan. Karena itu, Prabowo menginginkan pesawat tempur yang sedang diperbaiki harus digantikan oleh jet lain. Alasan ini jelas aneh, karena tidak mungkin semua pesawat rusak dan harus diperbaiki di waktu yang bersamaan. Lagi pula sebagai Kemenhan, mestinya persoalan seperti ini telah direncanakan minimal sejak dia menjabat. Kesannya Prabowo hanya nyari-nyari alasan untuk membenarkan tindakannya. Prabowo bahkan tampak bangga bisa membeli pesawat tempur bekas dari Qatar. Dia berdalih banyak negara yang berebut mau membeli pesawat bekas itu. Klaim ini jelas gak masuk akal. Hubungan Indonesia dan Qatar memang baik. Makanya dulu mereka mau hibahkan pesawatnya ke Indonesia. Saat itu anggaran di Kemenhan sedikit, jadi tidak mampu untuk membiayai perawatannya. Mestinya Prabowo tidak perlu membeli pesawat itu, cukup minta dihibahkan seperti sebelumnya. Kalaupun ada biaya, tentunya tidak semahal sekarang. Prabowo melakukan pembelian itu melalui broker, yaitu Excalibur International Amerika Serikat. Aneh sekali, ketika sekarang Prabowo ngotot membelinya dengan harga 12 triliun. Besar kemungkinan jumlah itu membengkak karena harus membeli lewat broker tadi. Beda halnya jika itu mau dihibahkan seperti pada era SBY dulu. Tentu ada biaya transfer, tapi tidak sebesar sekarang. Tindakan Prabowo yang mencurigakan itu jelas bertentangan dengan instruksi Presiden Jokowi agar Indonesia tidak membeli alutsista bekas. Peralatan tempur Indonesia sebisa mungkin harus beli baru. Indonesia sebenarnya sudah memesan pesawat Rafale dari Prancis sebanyak 42 buah. Pesawat itu dikabarkan datang pada 2026 secara bertahap. Saat ini sebenarnya Prancis telah mengirimkan 3 pesawat Rafale sebagai bentuk kerjasama dan pelatihan. Keputusan Prabowo itu jelas memunculkan tanda tanya bagi masyarakat. Timbul kecurigaan. Prabowo sengaja mempercepat semua transaksi belanja karena sebentar lagi dia selesai jabatannya sebagai Menhan untuk maju sebagai capres. Maka pesawat bekas dari Qatar itu tiba-tiba saja sudah tanda tangan kontrak. Mendadak sekali teken kontraknya. Prabowo bahkan masih menjajaki untuk membeli pesawat bekas dari banyak negara lain. Mestinya Prabowo merasa malu Indonesia hanya mampu membeli barang bekas dari negara lain. Saat ini Indonesia masih punya beberapa pesawat tempur yang masih layak pakai. Seperti Sukhoi Su-30 dari Rusia dan F-16 dari Amerika. Apalagi sebelumnya F-15 dari Amerika juga sudah dilakukan upgrade. Wacana untuk menambah panjang daftar pesawat bekas tidak logis jika dilakukan saat ini. Mengingat
Kemenhan telah mendapat suntikan dana cukup besar di era Jokowi, yaitu 134 triliun rupiah. Beda halnya jika itu dilakukan di era SBY, yang saat itu memang sangat pas-pasan anggarannya. Tapi faktanya, Prabowo berani melawan instruksi Jokowi karena mungkin memiliki agendanya sendiri. Apakah tindakan Prabowo ini sudah jadi tabiatnya yang bergerak di luar garis komando? Kita tunggu saja respon dari Presiden Jokowi terkait pembelian pesawat bekas ini.